alhamdulillah kami bersyukur pernah menjadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN 2017. Kemudian yang kedua, kita masuk juga 100 top destinasi berkelanjutan tingkat dunia 2019. Yang ketiga, itu kita juga pernah mendapatkan penghargaan ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award di Thailand waktu itu di 2018. Dan kita bersyukur tahun ini menjadi desa wisata berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf juga dan mewakili Indonesia. Jadi kami bersyukur sekali se-Indonesia baru hanya berapa? 2 atau 3 ya? 2. Luar biasa. Kita di Ngelanggeran dan TT Batu di NTB. Sama Wairebo, 3 ya Pak Vincent, jadi ada 3. Ini kesempatan langka dan kita bersyukur hari ini dikunjungi langsung oleh Mas Menteri. Yaitu adalah kesenian reog. Masing-masing dusun di desa kami memiliki kesenian lokal menjadi bersamping untuk wisatawan. Yang kedua bisa juga menjadi atraksi bagi wisatawan yang menginap di homestay yang ada di desa wisata kami. Nah kebetulan pagi ini Mas Menteri disambut oleh grup kesenian reog dari dusun Gunung Buta. Kami melibatkan masyarakat yang mayoritas sudah sebagai petani, tapi mendapatkan dari pengembangan seni budaya dan saya berkaitan dengan pariwisata. Selama pandemi kelompok ini tidak ada aktivitas ini, Mas Menteri. Yang biasanya bercengkrama baik dengan wisatawan, kami melakukan interaksi istirahat karena destinasi cukup. Yang membuat kami tidak kangen itu sebenarnya menerima tamu, Mas Menteri. Jadi kami punya. Perkenalan dulu, nama saya Sugeng Handoko. Kalau di media sosial terkenal dengan Sugeng Handoko Purba, Mas Menteri. Jadi tim kami di sini nama belakangnya pakai Purba. Purba semua karena kita branding Gunung Api Purba. Kemudian kenapa Ngelanggeran ini menarik? Yang pertama, alhamdulillah kami bersyukur pernah menjadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN 2017. Kemudian yang kedua, kita masuk juga 100 top destinasi berkelanjutan tingkat dunia 2019. Yang ketiga, itu kita juga pernah mendapatkan penghargaan ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award di Thailand waktu itu di 2018. Dan kita bersyukur tahun ini menjadi desa wisata berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf juga dan mewakili Indonesia. Jadi kami bersyukur sekali se-Indonesia baru hanya berapa? 2 atau 3 ya? 2. Luar biasa. Kita di Ngelanggeran dan TT Batu di NTB. Sama Wairebo, 3 ya Pak Vincent, jadi ada 3. Ini kesempatan langka dan kita bersyukur hari ini dikunjungi langsung oleh Mas Menteri. Oke, next. Nah, untuk pengelola sendiri kita 100% masyarakat. Karena CBD itu salah satu kriterianya itu adalah kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat. Akan beda ketika kepemilikannya swasta tapi dikelola masyarakat. Itu beda di Ngelanggeran, 100% masyarakat. Tim kami ada 154 orang. Jadi selama pandemi ini kita juga agak sulit, Mas Menteri. Jadi harapannya ini segera dibuka sehingga kita aktif lagi. Agak sulit atau sulit sekali? Agak sulit. Kenapa? Karena kami bersyukur pariwisata itu menjadi tambahan atau suplemen. Masyarakat kami tetap bekerja sebagai petani, beternak, berkebun. Dan pariwisata itu menjadi akselerasi. Jadi semakin mencintai pekerjaan utamanya dan ada nilai tambah dari pariwisata. Selanjutnya kita juga ada kolaborasi dengan badan usaha milik desa. Di sini kami bersyukur Gunung Kidul itu guyup rukunnya kuat, Mas Menteri. Itu satu modal sosial yang kami miliki sehingga harmonisasi itu membuat kami bisa lebih bangkitnya lebih cepat. Nah, harapannya di masa pandemi ini kami sudah optimasi terkait SDM. Kita ada coaching klinik, didampingi, kemudian kita siap untuk buka. Oke, next. Ini kegiatannya, aktivitas ibu-ibu itu kita kemas menjadi sebuah atraksi. Wisatawan akan belajar dan ada 2 kali lipat nilai ekonomi di kelompok ini. Yang pertama sebagai atraksi mendapatkan menjadi paket, kemudian dia juga beli. Yang kedua,
aktivitas di desa yang dulu tidak ada integrasi dengan pariwisata itu kita integrasikan. Contohnya kelompok tani, biasanya dapat uang itu ketika panen. Nah saat ini ngajari bagaimana menanam kakao, itu bisa tambahan ekonomi. Jadi pariwisata ini memberikan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di desa kami. Yang dulu 90% petani, sekarang ada tambahan di sektor pariwisata. Selanjutnya kami punya inovasi, kelompok-kelompok ini dulunya tidak ada. Kita juga punya kelompok spa, ini adalah baru Pak Vincent, jadi mengolah empon-empon coklat itu menjadi spa. Kemudian kami juga kelompok batik, jadi Ngelanggeran itu awalnya tidak ada DNA batik, tapi karena kreativitas dan keinginan untuk belajar yang kuat, kita kembangkan batik. Next. Nah, destinasinya kita ada 4 yang kami kelola. Yang pertama Gunung Api Purba, ini adalah salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Jadi sudah diakui di tingkat UNESCO, sehingga itu jadi magnet tersendiri. Yang kedua, kita juga nanti akan kunjungi, yaitu adalah Embung Langgeran. Bagaimana inovasi konservasi menangkap air hujan untuk pengembangan kebun buah seluas 20 hektar, durian dan kelengkeng. Tapi Mas Menteri momentum rawuhnya ini kurang tepat. Idealnya 3 bulan lagi biar panen gitu. Ya, kita undang lagi nanti Mas panen durian. Betul nggih Pak Senen, Pak Lurah? Kemudian kami juga punya keunikan di puncak itu hanya ada kelompok masyarakat yang 7 kepala keluarga, Kampung Pitu. Jadi ini menjadi satu daya tarik budaya juga. Dan yang terakhir kita pengembangan kawasan glamping, Mas Menteri. Jadi pandemi ini salah satu akomodasi yang kita siapkan adalah kawasan glamping. Ini dokumentasinya, glamping saat ini baru kita bikin 3, rencananya 20. Nah kemarin Pak Indra dan tim sudah menengok sih Pak. Semoga nanti bisa ditambah kira-kira seperti itu. Kemudian embung, posisinya seperti itu. Kemudian ini air terjun musiman yang ada di Kedung Kandang. Oke, next. Nah, kita juga punya daya tarik budaya, seni dan budaya, yang dimana masing-masing dusun itu punya kesenian yang berbeda, Mas Andi. Jadi ada yang jatilan, ada yang reog, ada yang jog lesung, dan itu adalah kesenian lokal yang kita angkat. Bahkan yang menjadi mereka teringat Ngelanggeran itu bukan gunung api purbanya, tapi bagaimana ketika menginap di homestay, dikasih pakaian Jawa, diajak belajar menari, kemudian hari terakhir itu perform dengan masyarakat. Jadi pariwisata untuk persaudaraan, kita membuat ikatan dengan wisatawan. Oke, next. Nah, kami juga punya homestay, dan itu tidak sedikit, ada 80 homestay. 10 homestay itu pernah kita masukkan ke OTA, Online Travel Agent. Ada 3 kriteria, sedang, sederhana, sedang, kemudian bagus. Dan kami bersyukur salah satu homestay kami itu menjadi salah satu homestay terbaik di DIY. Kalau tidak ada pandemi itu masuk ke nasional, Mas Menteri. Tapi karena pandemi, kegiatan diganti. Oke. Next. Ini untuk dokumentasinya, jadi kembali ke bangunan Jawa. Limasan, kemudian kita pasarkan juga via online. Next. Nah, kami juga bersyukur seiring dengan pengembangan homestay ini, jaringan ke Ngelanggeran juga bagus. Jadi fiber optik sudah masuk ke desa kami. 2018 itu alhamdulillah kolaborasi Kemenpar dengan Kemenkominfo, ada 32 titik, dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kita pun proses kepuasan pelanggan mereka mengisi secara online. Jadi kami akan tahu perbaikan untuk berkelanjutan. Next. Nah, untuk souvenir sendiri ada beberapa kriteria. Unggulan kami sebenarnya adalah di kuliner coklatnya. Kenapa? Kami mengolah potensi kakao dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Kemudian untuk kria itu ada batik, kemudian ada ekospa dan batik topeng. Itu kami kolaborasi dengan Desa Wisata Putat. Jadi perlu kami sampaikan juga, pengembangan desa wisata di Ngelanggeran kami berupaya menjalin kolaborasi dengan desa lain, destinasi lain. Oke, next. Ini dokumentasi kegiatannya, produk unggulan kami dari kakao itu lebih dari 20 turunan. Ternyata kuncinya adalah bisa membuat bubuk coklat. Setelah itu bisa diolah berbagai macam turunan produk. Kemudian ini aktivitasnya, batik topeng segala macam. Itu menjadi satu atraksi karena itu menjadi souvenir yang akan dibawa pulang oleh wisatawan. Oke, next.
Untuk CHSE alhamdulillah kita sudah mengajukan sertifikasi, tinggal menunggu sertifikatnya. Insya Allah hasilnya memuaskan. Kami bersyukur dan sewaktu-waktu Mas Menteri buka, itu insya Allah kita siap. Karena hari ini buka, besok pagi kita sudah siap, Mas Menteri. Jadi kelengkapan terkait persyaratan itu insya Allah kita sudah siap. Dan yang menarik lagi, di masa pandemi kami bersyukur mengikuti lomba inovasi daerah mewakili Kabupaten Gunung Kidul, itu menjadi pemenang kedua dan hadiahnya cukup fantastis juga ke Pemkab untuk membantu pengadaan CHSE di Gunung Kidul senilai 2M. Itu luar biasa, itu kita dapatkan di masa pandemi. Oke, next. Nah, toilet kami juga bersyukur, toilet kami rata-rata sudah toilet duduk. Sebagian masih ada yang jongkok, tapi kami mendapatkan program dari gubernur waktu hibah gubernur melalui Dinas Pariwisata DIY. Masyarakat kami distimulasi hanya 5 juta, tapi ternyata bisa swadaya 10-15 juta. Kenapa? Karena tidak merubah atau tidak memperbaiki, tapi dia membuat baru. Nah, spirit masyarakat desa ini adalah swadayanya. Dan itu membuat kami yang merasa bangga ada itikat untuk bareng-bareng mengembangkan secara bersama. Oke, next. Ini tampilannya, next. Nah, untuk konten kreatif, ini juga bersyukur kami rata-rata anak-anak muda. Kami punya namanya Purba Production. Tim kami yang mendokumentasikan aktivitas kegiatan. Mas Tommy ada? Ini salah satu tim kami. Bisa cek di YouTube-nya atau di Instagram-nya Purba Production. Isinya konten-konten kreatif, lucu-lucu, tapi kita sisipi promosi produk lokal yang ada di desa. Dan itu menarik. Oke, next. Ini kegiatannya, kita ada pelatihan, kemudian membuat konten. Nah, terkait kategori digital, kami bersyukur membuat identitas digital itu sudah kami lakukan sejak kami mengembangkan Ngelanggeran. Mas Menteri pasti menggunakan juga Friendster. Itu edisi sepuh lah ya, kira-kira kami menggunakan itu, Mas. Jadi iya, sebelum Facebook, Friendster, blog itu kami gunakan. Dan itu efektif waktu itu, blog. Nah, kami bersyukur jaringan yang baik di tempat kami itu membuat kami lebih mudah untuk membuat konten, termasuk pengembangan e-ticketing itu sudah kami lakukan sejak tahun 2016 sampai saat ini. Ini adalah bentuk transparansi yang kita sampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena jumlah kunjungan akan di-upload di web desa kami dan update per 10 menit. Jadi akan kelihatan. Yang ini tampilannya, kita juga menggunakan Visiting Jogja. Matur suwun sangat Pak Sigih melalui Dinas Pariwisata DIY. Itu kita disupport untuk penggunaan aplikasi ini. Oke, next. Nah, pengembangan ke depan, kita ada pengembangan glamping. Yang saya sampaikan tadi, baru 3, cita-cita kami 20, Mas Menteri. Yang kedua, kami pengembangan diversifikasi olahan produk Bintubar. Mimpi kami, satu petani kakao di desa kami, itu bisa menghasilkan 1 batang jenis coklat batangan, kemudian itu ada ceritanya. Sehingga wisatawan, dia bisa ketemu langsung dan berinteraksi dengan petaninya. Kami kolaborasi dengan UGM. Oke, next. Nah, ini yang menarik. Pariwisata itu memberikan nilai lebih di Ngelanggeran. Kunjungan tertinggi kami itu di 2014. 1 tahun 325.000 orang sekian. Tapi di titik ini kami kurang bahagia, Mas Menteri. Kenapa? Terlalu rame, vandalisme, sampah. Dan itu membuat kami berpikir harus merubah skenario. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah saat ini yang wisata berkualitas. Waktu itu kami punya strategi mengurangi jumlah kunjungan wisatawan. Alhamdulillah di 2019 yang datang hanya sepertiganya, tapi hasilnya naik 3 kali lipatnya. Nah, ini yang mungkin masih berbayang-bayang bahwa pariwisata harus identik dengan jumlah kunjungan. Ternyata dengan paket wisata yang komplit, kemudian kita paksa dalam tanda petik menginap di Ngelanggeran 7 hari 6 malam, itu uang yang dikeluarkan di desa itu lebih besar daripada hanya datang, beli tiket, buang sampah, kencing pulang. Itu ternyata uangnya sedikit. Ya, foto-foto. Itu saat ini trennya adalah experience. Kemudian ini secara sosial dan lingkungan, hampir tidak ada lagi eksploitasi alam. Desa kami semakin hijau. Pohon kami itu jadi ATM hijau.
Kalau dulu butuh biaya pendidikan itu harus panen pohonnya, saat ini sudah punya celengan dari sektor pariwisata, sehingga terpaksa itu baru akan panen pohonnya. Yang kedua, kesadaran lingkungan itu tumbuh baik, baik di masyarakat kami maupun wisatawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Gunung Kidul, dan Mas Sugeng sama Pak Senen. Pak Senennya mana ya? Pak Senen ya. Yang lahirnya hari Senin, betul sekali. Masa Selasa. Saya di sini luar biasa ini karena the best of the best jurinya itu hadir di sini, yaitu Prof. Azril, Ketua Dewan Juri. Prof. Azril ini merupakan salah satu mahaguru di bidang pariwisata berkelanjutan. Juga ada Pak Doto dari tetangga Desa Wisata Penting Sari yang sangat penting, super penting di Kabupaten Sleman, dan Pak Indra Nitua, Pak Vincent, dan dari provinsi ada Pak Singgi, dan ada lagi ya beberapa rekan-rekan dari provinsi. Bu Indah ini semua saya absen nih karena yang naik di sini nih yang dapat snack, yang nggak naik nggak dapat snack. Kadis Gunung Kidul ada? Ibu Kadis terbaik. Baik, kita di site yang menginspirasi Mas Didi Kempot menciptakan lagu Banyulangit akan memberikan prasasti, meresmikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Desa Wisata Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Desa Wisata Mandiri Inspiratif Indonesia Bangkit. Jadi inilah 7 dari 7 desa terbaik di Indonesia. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Desa Wisata Penglipuran yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Desa Wisata Pemutaran atau dekat dengan Pemutaran Bay di Kabupaten Buleleng, juga di Provinsi Bali ada Desa Wisata Pujon Kidul. Di Kabupaten Malang di Jawa Timur ada Desa Wisata Candi Rejo, di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah ada Desa Wisata Cibuntu, Kuningan Jawa Barat, dan Desa Wisata Ngelanggeran Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Desa Wisata Penting Sari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Izin Pak Bupati, saya akan tanda tangani prasasti. Dan ada piagam penghargaan yang akan kami serahkan melalui Pak Vincent kepada Pak Bupati. Silakan Pak Vincent. Selamat Desa Wisata Ngelanggeran menjadi Desa Wisata Mandiri Inspiratif, Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Iya, dan sukses untuk menjadi wakil Indonesia di UNWTO Tourism Village Award. Selanjutnya plakat yang akan diserahkan oleh Prof kepada pengelola Pak Sugeng, silakan. Plakat menandakan Desa Wisata Ngelanggeran. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk menuju Sekaligus secara simbolis karena kita tadi banyak sekali mendengar keinginan masyarakat untuk membuka kembali desa wisata ini. Jadi desa wisata ini hanya bisa dibuka jika patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan, dan kita akan memberikan secara simbolis CHSA Kit yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan ini akan diserahkan oleh Pak Singgi kepada Bu Kadis. Silakan. Mudah-mudahan hari ini penanda. Terima kasih. Dan terakhir, saya sendiri akan memberikan semangat pantun kepada Ibu Ketua DPRD. Ibu siap-siap balas.
pergi ke danau memancing ikan. Ikannya kenyang, tak ada yang didapat. Desa wisata Ngelanggeran kini jadi andalan untuk bangkitkan perekonomian rakyat. Dan ini untuk semua yang ada di sini. Mencari sunrise bersama teman. Sampai di lokasi masih tertutup awan. Kalaulah mencari desa wisata berkelanjutan, tentu desa wisata Ngelanggeran yang jadi pilihan. Ya, saya tentunya sangat terinspirasi. Di sini ada 1831 peserta desa wisata dalam anugerah desa wisata, dan boleh dibilang desa wisata Ngelanggeran ini menjadi salah satu destinasi yang boleh kita sebut sebagai kelas dunia, di mana masyarakat manunggal dengan para pemerintah daerah, pengelola, semua merasakan, dan ini juga dimiliki semua oleh masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih juga atas prestasinya sebagai UNESCO Global Geopark, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal kebangkitan kita. Dan atas nama pemerintah pusat, saya menugaskan Pak Prof. Azril dan semua Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk membina dan mendukung Desa Ngelanggeran di UNWTO Go International, dan harus kembali membawa hadiah terbaik. Sarapan pagi paling enak pakai soto mie. Kuahnya hangat, diambil langsung dari kuali. Bapak Ibu terus optimis lawan pandemi. Manfaatkan peluang agar ekonomi Jogja bangkit kembali. Dan seiring dengan harapan tadi, kami menugaskan Pak Singgi untuk berkoordinasi agar destinasi wisata ini bisa diajukan sebagai desa wisata yang akan uji cobakan. Kebetulan kita ada ratas PPKM, sehingga harapan masyarakat tadi, harapan wisatawan dari mancanegara, dari Perancis, Milen, dan juga tadi harapan ibu-ibu bisa kita wujudkan. Mohon nanti berkoordinasi, Bu Kadi segera diajukan, kami langsung masukkan ke dalam list yang nanti diuji cobakan. Karena kalau Inmendagrinya kan jelas bahwa kalau PPKM level 3 hanya boleh uji coba, kalau level 2 nanti keputusannya ada di pemerintah setempat. Demikian yang ingin saya sampaikan Pak Bupati. Saya mohon memberikan kata penutup, 1-2 kata penutup, dan mungkin Bu Ketua juga jika ada kata penutup. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sandi. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas desa wisata Ngelanggeran yang kita lakukan menjadi desa wisata mandiri inspiran. Ya, mudah-mudahan desa wisata ini nanti juga akan diikuti oleh daerah-daerah yang lain, khususnya di Gunung Kidul, akan mengikuti prestasi yang telah digarap atau telah dilakukan oleh rekan-rekan dari Pok Darwis Ngelanggeran ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang Sandi, saya juga atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, mudah-mudahan nanti destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul ini dengan diberlakukannya PPKM level 3 saat sekarang, sebetulnya kalau di Gunung Kidul sudah level 2, Bang. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali, sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul khususnya akan segera bangkit. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya, dan tentu ini membuat bangga kami Kabupaten Gunung Kidul, dan Gunung Api Purba Ngelanggeran pasti akan segera mendunia karena yang hadir adalah Pak Menteri. Dan dengan dari lubuk hati yang dalam kami mohon kembali untuk Pak Menteri mau tindak kembali ke destinasi pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul supaya bisa membantu pariwisata sesuai visi misi Bupati Gunung Kidul bahwa Gunung Kidul akan menjadi tempat pariwisata terkemuka di dunia. Terima kasih. Baik, sekali lagi Pak Menteri atau Bang Sandi, saya mengundang suatu saat nanti kita berkunjung ke wilayah selatan. Saya akan ajak lari bersama di wilayah selatan. Boleh, tapi Pak Vincent mewakili juga. Teman-teman media ada yang mau bertanya, silakan.
terkait masih adanya blank spot di kawasan wisata Gunung Kidul kan banyak Pak Menteri. Misalnya di Pantai Selatan itu kan. Nah itu dari Kementerian Pariwisata gimana Pak? Ya, kami langsung jemput bola, berkoordinasi. Saya tadi menugaskan staf saya Pak Nur Hadi untuk berkoordinasi dengan Telkom provider dan juga rekan-rekan di Kominfo. Targetnya sebelum kunjungan dari asesor untuk UNWTO ini, kita udah bisa menempatkan repeater dan BTS yang bukan hanya meningkatkan kualitas jaringan internet dan komunikasi, tapi saya ingin, karena ini destinasi yang super prioritas, harus juga sudah diuji cobakan untuk 5G. Jadi ini yang kita harapkan, kita segera bertindak secara lintas kementerian dan lintas institusi supaya kegiatan daripada wisatawan di sini ya tentunya selain selfie adalah membeli produk-produk karya ekonomi kreatif di sini yang membuka lapangan kerja luas sekali. Tadi saya lihat mulai dari coklat sampai ke batik, terus juga ada yang tadi belalang bro, ada belalang itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi menurut saya jaringan internet ini sudah menjadi satu kebutuhan dan kami akan monitor langsung melalui Pak Vincent agar jaringan segera diperbaiki, karena Peduli Lindungi sangat bergantung dengan jaringan, QRIS sangat bergantung dengan jaringan. Jadi ini tugas dari kami. Terima kasih. Pak, untuk kunjungan wisatawan mancanegara kan seperti apa Pak? Tadi ada wisatawan dari Perancis dan dari India, dan harapan mereka dua. Satu, bahwa destinasi-destinasi yang sangat berpotensi seperti desa wisata Ngelanggeran ini lebih dipromosikan di platform digital internasional. Nah ini kami akan bekerja sama dengan platform-platform yang sudah mendunia seperti Airbnb, Agoda dan lain sebagainya, termasuk Traveloka, Tiket.com, agar semakin ditingkatkan visibility dari desa wisata Ngelanggeran ini yang tadi sudah kita bahas, agar lebih dikenal di dunia internasional, dan sesuai dengan harapan Pak Sugeng dan Pak Senen bahwa yang datang ke sini ini adalah wisatawan yang berkualitas. Memang tidak sebanyak kuantitas sebelumnya di 2014, tapi dengan pendekatan baru ini desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan bisa dapat kita wujudkan, kita realisasikan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Kementerian untuk